Ya, literasi. Di sini ada banyak kenalan saya juga, Mas Nana. Ya, orang-orang hebat ini, pejuang sastra juga. Pak Nono ini tetangga saya, Bono, Bu Emi itu sering ngajak saya kalau ada pertunjukan apa, ayo Bu Anis lihat. Ya, karena saya suka, saya mau lihat. Dan juga teman-teman yang saya yang lain ini dari MGMP Bahasa Jawa, MGMP Bahasa Indonesia luar biasa. Pokoknya kita beri aplaus dulu untuk Iki yang sudah mengadakan acara seheboh ini. Dan saya juga merasa tersanjung ini berada di tengah teman-teman yang hebat. Kalau bicara masalah sastra itu saya pelajari dari saya SD, SMP, SMA, tapi hanya ngambang saja, Mas. Kalau sedalam seperti Mas Nanang ini belum. Saya bahkan takjub tadi mendengar Mas Nanang bercerita tentang karya-karyanya Pramudia. Yang saya tahu cuma Bumi Manusia, lihat filmnya. Itu pun kadang tertidur. Kalau Mas Nanang tadi bilang, saya itu bisa menangis kalau membaca buku. Lain Mas Nanang, kalau saya bisa tertidur pulas ketika saya membaca buku. Jadi itu solusi ketika saya tidak bisa tidur, saya harus ambil buku dan saya baca. Insya Allah bisa. Gak apa-apa kan, jujur ya. Dan ini kemarin ketika saya mendapatkan tugas ini, alhamdulillah saya tidak berdasarkan saya sendiri ya Mas, saya mengajak diskusi oleh Ketua MGMP ini yang ada di sini, Bu Lilin. Ya, saya terima kasih karena saya dibantu untuk membuat presentasinya gitu. Maksud saya kan nggak paham, saya harus di sini itu harus presentasi atau seperti apa gitu. Ternyata begini saja sudah, alhamdulillah. Insya Allah agak ingat-ingat sedikit karena HP saya juga mati ini tadi dicas juga. Jadi tidak ada kerpean, tapi Bismillah tadi tidak masuk Mas, tapi nggak apa-apa. Ya, Bismillah saya semaksimal mungkin saya akan menjawab. Jadi orientasi Cabdin ya Mas terhadap. Sebelum itu karena HP dengan sedang non-aktif, mungkin kamu bisa tampilkan materi presentasinya. Iya. Nah. Oke, tadi nama saya Anis Fatrul Halis, belum kenalan. Ya, saya dulu ngajar di SMA Borno, lama sekali 20 tahun, kemudian pindah ke SMA 1 Bojonegoro. Nah, saya tadi bisik-bisik sama Pak Nanang, pernah menulis itu diajarkan oleh Pak Prawoto. Yang mana katanya Pak Prawoto, tapi bener kan? Kok berbeda wajah gitu? Iya, kok serius sih gitu ya. Dulu pernah mengajar penulis di SMA 1 Bojonegoro bersama saya Pak Prawoto ya. Saya mendampingi. Ketika anak-anak saya minta untuk membuat legenda. Waktu itu saya minta tolong Pak Prawoto ini untuk membukukan. Oke, alhamdulillah. Jadi tadi pertanyaannya cukup ya. Ya, orientasi. Ini perkenalan saya dulu, tapi saya tadi sudah lagi Mas pertanyaan dari ini. Jadi orientasinya Cabdinde. Di sini alhamdulillah ketika kemarin saya mendapatkan tugas, saya juga berbincang-bincang sama Cabdin saya dan luar biasa beliau sangat mendukung apabila ada kegiatan-kegiatan yang berbasis sastra. Misalkan itu diadakan. Contohnya ada komunitas-komunitas sastra yang muncul dari MGMP misalkan Bahasa Indonesia SMA atau MGMP SMK. Dari bahasa ya, ini justru yang dekatkan dengan bahasa. Tapi semoga nanti meskipun tidak dari bahasa Indonesia, teman-teman yang senang sekali dengan sastra bisa bergabung. Nah, ini orientasinya ke sana. Kemudian lagi belum Mas. Kerpeannya gak muncul gak iso ini sebelumnya. Nah, oke. Jadi integrasi sastra dalam kurikulum. Jadi mengintegrasikan sastra dalam kurikulum. Khususnya yang sekarang lagi tren dengan Pak Menteri yang baru yaitu deep learning. Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi bagaimana anak-anak ini dibelajari dengan sastra, diminta membaca sastra, tapi bukan warnanya saja, sehingga bisa menghasilkan Mas Nanang lebih banyak lagi. Ya, jadi tidak hanya Pramudia lahir tanggal 6 Februari, tok
baru gak ngerti apa latar belakangnya. Ternyata tadi beliau orang Bojonegoro dan seterusnya ya. Nah seperti itu. Kemudian setelah membaca, tolong ajak anak-anak itu memahami apa yang dibaca, itu maksudnya. Jadi Bapak Kacap tadi juga menghimbau, nah itu nanti Bu Anis ketemu MGMP, nah mungkin bisa diminta ke teman-teman yang lain untuk begitu. Jadi tidak hanya membaca saja, tapi bagaimana mengimplementasikan yang dibaca itu dalam kehidupannya. Seperti tadi ya Mas moderator bilang, bahwa membaca sastra, belajar sastra itu bisa mengubah karakter. Jadi seorang yang kaku bisa melembutkan hatinya. Nah seperti itu. Seperti Mas Nanang tadi bilang bahwa membaca karya sastra itu seperti membaca kehidupan, membaca manusia. Jadi bisa memanusiakan manusia. Luar biasa, saya senang sekali itu. Insya Allah orientasinya Cabir juga seperti itu. Jadi nanti bisa memasukkan di dalam kurikulum. Kemudian juga ko-nya ya, yaitu di project P5-nya. Kemudian juga nanti di ekstra kurikulumnya. Jadi seperti itu. Mungkin selanjutnya adalah begini Bu, tadi kan sudah dipaparkan bahwasanya Distrik juga mengamini ya apa yang diutarakan oleh Mas Nanang, bahwasanya sastra itu bisa mempertebal rasa kemanusiaan seseorang, bisa membangun karakter, dan sastra itu bukan tidak mungkin untuk dimasukkan sebagai salah satu pelajaran untuk kurikulum di SMA atau SMK, yang mana dengan garis bawah yaitu tidak boleh sekedar dibaca, betul Bu ya? Harus ada implementasinya, atau mungkin implementasi adalah ujung akhir. Yang mungkin sederhana adalah membuat resume dulu ya. Membuat resume ya, lalu mengimplementasikan termasuk ke dalam core project P5 ya. Nah, menurut Distrik sendiri Bu Anis, sejauh ini seperti apa Bu sastra itu diajarkan, terutama oleh guru-guru SMA atau SMK yang termasuk ada di sini, MGMP Bahasa Indonesia. Sejauh ini pengajaran atau pembelajaran sastra terhadap pelajar itu sudah ideal kan? Atau mungkin begini, sudah arahnya itu sudah ke implementatif atau praktis, atau bagaimana? Mungkin Bu Anis juga bisa memaparkan kepada para peserta di sini. Oke, jadi harapannya memang iya sudah gitu. Kalau diajarkan memang sudah diajarkan, implementatifnya diharapkan iya sudah implementatif gitu ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman saja ya. Saya bukan pengajar bahasa Indonesia, saya juga ngajar bahasa, saya bahasa Inggris. Tapi saya sering mengangkat kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini kan sama dengan bahasa Indonesia ya, mengangkat budaya-budaya setempat untuk dijadikan cerita. Misalkan mereka membuat mencari dulu, seperti tadi Mas Nanang bilang bahwa si Pramudia ini eksperimennya atau penelitiannya luar biasa. Nah, saya minta anak-anak saya dulu itu untuk penelitian dulu ke daerah setempat untuk bertanya, jangan hanya sekedar ajarin. Nah, nanti setelah itu cobalah susun menjadi cerita. Dan saya pernah ini terpesona Bapak Ibu, ini pengalaman luar biasa yang mungkin nanti bisa juga Bapak Ibu terapkan. Dulu ketika SMP, guru saya sudah almarhum ini, SMP 1 Bojonegoro. Saya pernah diajar untuk membaca Siti Nurbaya. Ketika membaca, kemudian saya diminta untuk menceritakan kembali dengan gaya saya, point of view-nya saya sebagai Siti Nurbaya. Saya bercerita, saya menceritakan diri saya seolah-olah saya itu Siti Nurbaya. Saya sampai nangis, kenapa? Karena saya menjiwai isinya. Betapa ketika saya menjadi Siti Nurbaya, saya sangat tersiksa. Nah itu, saya seperti menjiwai dan itu masuk ke dalam kehidupan saya. Sampai sekarang
saya itu melihat ojo sampai ya saya memperlakukan anak saya seperti Siti Nurbaya. Satu, masalah perjodohan. Tapi kalau masalah patuh dengan orang tua itu tetap. Nah, itu ya dari Siti Nurbaya kan kita bisa mengambil itu. Itu adalah contoh-contoh kegiatan dari teman-teman guru yang bisa dilakukan. Ya selain diskusi, kemudian membuat karya tulis, karena sekarang ini banyak ragam, Mas ya.